Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa di-on-kan dulu eh, audionya. Monggo. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas, Di semangat ya Bapak Ibu. Ya, Ini selamat sudah pagi. selamat Sama. pagi. Alhamdulillah yang join sekarang sudah berapa? 108. 108 ya. Alhamdulillah. Eh, Kalau boleh tahu ini dari mana aja nggih? Sekedap dari sekolahan ada enggak ini kira-kira? Mungkin Oh gitu. belum join ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita mulai aja nggih. Eh, karena waktunya sudah siang, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, sama-tama inilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk dapat mengikuti penjelasan teknis terkait pengisian data kinerja mendukung untuk manajemen talenta. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih pertama-tama kepada narasumber kita, Bu Krisnani Widyasari, selaku Pokja untuk pelaksanaan manajemen talenta di Kota Blitar, Ketua Pokja, nggih. Bapak Ibu sekalian, para peserta Zoom eh, yang sudah menyempatkan waktu untuk ikut kegiatan ini. Sebenarnya ini merupakan rangkaian dari kegiatan besar, eh, kegiatan utama kami terkait pelaksanaan pengelolaan manajemen talenta ASN yang merupakan eh, program nasional. Artinya manajemen talenta ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang ASN, dalam Kemenpan RB, di mana wajib bagi kementerian, lembaga, instansi pusat maupun daerah untuk melaksanakan manajemen talenta. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait pelaksanaan manajemen talenta di Kota Blitar, kita sudah menetapkan peraturan wali kota nomor 92 tahun 2022. Sebenarnya sudah lama ditetapkan tahun 2022 dan selama itu kita sudah melakukan perubahan-perubahan, melakukan pembangunan terkait pelaksanaan manajemen talenta di Kota Blitar. Eh, yang terakhir kita sudah kemarin terkait dengan pelaksanaan pengisian indikator untuk penilaian manajemen talenta masing-masing ASN, kita melakukan profiling. Kemarin sudah kita laksanakan. Yang pertama untuk jabatan pelaksana ini masih bertahap. Kemarin ada beberapa OPD yang kita lakukan profiling untuk jabatan pelaksana. Di antara lain di BKPSDM sudah yang pertama, BPKAD, Bapeda, Bapeda, eh, kemarin di lingkungan kecamatan itu sudah. Terus kemarin juga sudah kita berangkatkan untuk para pejabat struktural sekitar 243 untuk kuota yang pertama itu di BKN. Yang terakhir ada tambahan sekitar 27. Dan nanti terkait profiling SNP yang merupakan salah satu indikator dalam penilaian manajemen talenta ASN, kita berangkatkan nanti di tahun 2026 sisanya. Jadi untuk pejabat struktural, eselon 4B yang belum, terus eh, pejabat fungsional yang setara, dan seluruh pelaksana.
Nah, untuk pelaksana, ini kebetulan kita sudah mampu untuk melaksanakan diri sesuai ketentuan. Kita sudah punya asesor SDM aparatur dan dapat dilaksanakan di Kota Blitar. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati terkait manajemen talenta ini merupakan rangkaian tahapan yang panjang sekali. Jadi mulai peraturan wali kota yang sudah kita tetapkan, penyusunan profil ASN, di mana kita butuh data-data penjaringan semua. Secara elektronik sudah kita siapkan aplikasinya. Kita punya aplikasi yang namanya Manjalita. Manjalita dan panjangannya apa Mbak nih? Manjalita itu. Sistem Informasi Manajemen Talenta Terintegrasi ya. Jadi itu kita sudah punya sebelumnya. Jadi sebelum apa namanya ada Simata. Jadi gini Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan Perwali nomor 92 tahun 2022 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang ASN nomor 20 dari 20, nomor 20 tahun 2023 ataupun dari Permen RB nomor 3 tahun 2020, pemerintah Kota Blitar sudah melaksanakan peradaban terkait perwali tersebut sudah kita susun, terus eh, profil ASN, terus sistem informasi sudah kita buat. Yang kita laksanakan sekarang itu terkait pengisian indikator-indikator sebagai eh, kunci untuk penilaian eh, profil kompetensi maupun potensi dan kinerja Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam waktu ini, dalam tahap ini, yang kemarin kita sudah laksanakan terkait profiling, itu data potensi sudah kita kumpulkan. Jadi kita sudah kolek untuk data potensi, walaupun belum semuanya kita lakukan, tapi kita lakukan secara bertahap. Dan sekarang kita mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan penginputan data kinerja dan penghargaan. Jadi nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Ani, caranya seperti apa, lewat mana, dan nanti kegunaannya untuk apa. Bapak Ibu sekalian, terkait pelaksanaan manajemen talenta ini memang sudah ditekankan sebelumnya oleh pemerintah dan terakhir itu ada Perkabk nomor 411 tahun 2024 2025, mohon maaf, terkait percepatan pelaksanaan manajemen talenta. Jadi memang ini terus didorong oleh pemerintah pusat karena sudah menjadi amanah di undang-undang sehingga menjadi kewajiban kita untuk mengisi atau melaksanakan manajemen talenta secara terus-menerus. Jadi tahapan-tahapan ini nanti mungkin di tahun depan akan kita full terus kita laksanakan tahapannya sampai terkumpul data potensi maupun kompetensi dari Bapak Ibu sekalian seluruh ASN di Kota Blitar dan kita masukkan dalam aplikasi Simata. Kebetulan ketika kita punya Manjalita dari BKN pun sudah menyediakan namanya aplikasi Simata. Jadi Simata ini sudah terintegrasi dengan data SIASN Bapak Ibu sekalian. Jadi pada kesempatan ini juga kami mohon ke Bapak Ibu sekalian, terutama untuk Bapak Ibu pengelola kepegawaian ini, untuk sounding nih, melakukan apa sosialisasi ke teman-teman sekalian, menginfokan untuk segera mengupdate atau memperbaiki data SISN-nya. Sebisa mungkin data-data yang diperlukan di SSN itu segera diremajakan dan nanti kita selaku PIC di BKP SDM bisa diinfokan ke lewat Kasubag Kepegawaian atau lewat PIC di masing-masing OPD nanti diinfokan ke kami untuk kami approve Bapak Ibu. Jadi
peremajaan yang sudah Bapak Ibu lakukan nanti tetap kita teliti, kita validasi kebenarannya, baru nanti apabila sudah sesuai ketentuan baru kita akan lakukan improvement. Hal ini penting karena akan berpengaruh terhadap eh, data Bapak Ibu sekalian dan juga berpengaruh pada pelayanan kepegawaian Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sekarang semua layanan kepegawaian sudah terdigitalisasi. Artinya Bapak Ibu eh, sudah minim sekali untuk melakukan pemberkasan. Jadi kita lakukan lewat digital atau lewat paperless. Bapak Ibu sekalian bisa buktikan untuk kenaikan pangkat misal itu sekarang sudah kita tidak cetak lagi, tapi Bapak Ibu sudah bisa download di SCSN masing-masing. Berarti yang terakhir yang pangkat bulan Desember, insya Allah bisa di-download dan bulan Januari nanti kita masih dalam proses. Bapak Ibu tidak perlu lagi sini eh, mengambil SK pangkat dan harapan kami ke depan sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi untuk semua dokumen layanan kepegawaian dan kita lakukan secara paperless, secara digital. Eh, Terkait dengan sebagai contoh untuk kenaikan gaji berkala pun kita upayakan untuk dilakukan secara digital ini. Jadi nanti semua dokumen kepegawaian Bapak Ibu bisa langsung download, Bapak Ibu bisa langsung proses untuk perubahan apa, layanan kepegawaian maupun eh, yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti setelah dijelaskan terkait penjelasan teknis pengisian data kinerja akan disampaikan apa namanya sering apa tanya jawab nih Bapak Ibu. Nanti kemungkinan banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu. Monggo kita diskusi aja terkait eh, pelaksanaan manajemen talenta di Kota Blitar. Memang ini masih tahap awal Bapak Ibu. Jadi tahapannya itu panjang sekali. Ini kita masih mengumpulkan data-data dari Bapak Ibu sekalian, data potensi maupun kinerja. Jadi nanti potensi pun banyak sekali indikatornya, dari rekam jejak, eh, banyak nanti biar dijelaskan sama Bu Ani. Eh, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, untuk selanjutnya kami mohon Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan nanti bisa terkumpul data yang kita perlukan supaya percepatan pelaksanaan manajemen talenta di Kota Blitar bisa terlaksana dengan baik. Agar di tahun depan, karena sesuai ketentuan memang sudah ada batasan waktu untuk pelaksanaan manajemen talenta secara nasional dapat terlaksana dan dapat kita expose yang nantinya akan dilakukan oleh Kemenpan RB maupun oleh BKN dan kita terus melaksanakan pembimbingan ya artinya kita tetap berkoordinasi ke instansi terkait apakah sudah benar eh, ketentuan yang kita laksanakan terkait pelaksanaan manajemen talenta di kota kita. Bapak Ibu sekalian, tidak dipungkiri dengan perkembangan eh, ketentuan atau aturan Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2022 yang kemarin sudah ditetapkan ada beberapa yang perlu diperbaiki atau dirubah terkait indikator dan persentase besaran. Jadi masing-masing itu kan punya indikator itu ada bobot komponennya. Itu nanti kita masih ada tahap penyesuaian supaya nanti dapat secara objektif menilai potensi maupun kompetensi Bapak Ibu eh, sekalian sebagai talenta-talenta yang akan dipersiapkan untuk memiliki jabatan-jabatan tertentu di lingkungan Kota Blitar. Eh,
Mungkin itu Bapak Ibu sekalian pengantar dari saya. Untuk selanjutnya, monggo Bu Ani bisa menyampaikan materi terkait pengisian penjelasan teknis, pengisian data kinerja dan untuk manajemen talenta. Monggo, Mbak Ani saya persilakan. Terima kasih. Suara saya terdengar nih Bapak Ibu. Bapak Ibu. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Gimana cara menaikkannya? Eh, Mohon izin, ini akhirnya saya punya eh, mic-nya sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu mohon izin, ini tadi pemberitahuannya mendadak, nggih. Karena memang kita juga mendadak juga. Ini untuk Desember seperti yang atur dari Pak Andi tadi, memang kita diwajibkan untuk memakai SIMATA BKN, walaupun kita memiliki aplikasi manajemen talenta sendiri. Nah, ini untuk apa sih sebenarnya kita kok perlu ngisi data kinerja ini? Nah, ini manfaatnya apa? Ini manfaatnya untuk satu Bapak Ibu, untuk pengelolaan ASN, jadi pengelolaan manajemen talenta ini endingnya memang di satu di kami ini untuk penyediaan database-nya talenta. Jadi kami mengetahui talenta itu eh, ada di kotak mana. Maksudnya ada di kotak itu tidak di kotak-kotakan gitu, enggak, tapi dipetakan potensi dan kompetensinya. Jadi ASN itu punya kelebihan apa? Punya kekurangan apa, punya potensi apa, punya kompetensi apa. Nah, dari situ kami bisa mengelola Bapak Ibu. Jadi, eh, bisa untuk kami kembangkan, kami arahkan, gitu. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti endingnya memang ya di karir Bapak Ibu semua dan tercapainya tujuan organisasi. Oke, next. Nah, ini tadi seperti dawuhnya Pak Andi ya, kita karena ada keputusan Kepala BKN nomor 411 tahun 2025. Nah, ini indikatornya sudah ditetapkan dari pusat. Se-Indonesia sama indikatornya Bapak Ibu. Ada kinerja, ada potensi. Yang kinerja itu ada SKP, yang di E kinerja Bapak Ibu, kemudian ada kinerja pendukung, itu adalah yang kita bahas hari ini, SK Tim Kerja, Penghargaan sama Inovasi. Kemudian penilaian 360. Kemudian yang potensi itu asesmen potensi yang di BKN kemarin, asesmen yang kami laksanakan oleh asesor. Kemudian ada kualifikasi pendidikan. Kemudian ada rekam jejak. Kemudian ada disiplin. Kemudian ada eh, iya, satu lagi saya lupa, mohon maaf nanti saya sampaikan, nggih. Nah, si mata ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini mohon maaf yang bisa melihat hanya kami saat ini karena ini yang boleh melihat hanya admin dan tim pengelola manajemen talenta. Tim pengelola manajemen talenta itu ada kepala daerah, ada kepala BKD dan lain-lain. Kemudian di bawahnya ada lagi penilaian per unsur. Nah, di sini Bapak Ibu, per unsur ini yang kita isi yang kotak merah ini. Ada SK tim kerja, ada penghargaan atau inovasi. Sebenarnya inovasi ini tidak ada Bapak Ibu di keputusan Kepala BKN nomor 411. Cuma, mohon maaf, cuma karena penghargaan itu kan kita sedikit ya
kemarin penghargaan yang saya dapat informasinya itu hanya dari Pak Lurah Rembang itu yang baru menang. Terus kemudian ada lagi beberapa orang saja, sangat sedikit. Akhirnya kemarin saya matur ke BKN, jika saya tambah inovasi bagaimana? Akhirnya BKN menyetujui karena memang kalau nggak ada inovasi itu kita juga kesulitan gitu nggih untuk nilainya karena bobotnya lumayan 15%. Terus next Mas Dik. Nah ini bobot yang perlu kita isi. SK tim kerja bobotnya 15, penghargaan atau inovasi bobotnya 15. Jadi atau Bapak Ibu, penghargaan atau inovasi. Bapak Ibu bisa pilih salah satu mana yang stratanya lebih tinggi. Jadi bisa penghargaan atau bisa inovasi. Untuk yang 360, Bapak Ibu kemarin sudah mengisi. Nah, ini untuk 2026 nanti mengisi lagi, nggih, Bapak Ibu. Ini masih menunggu aplikasi Manjalitanya. Nanti 360 lewat aplikasi Manjalita. Next. Nah, ini untuk link pengisiannya, Bapak Ibu bisa isi di Hailing Me slash Manta Blitar Kota slash. Kalau mau QR-nya bisa pakai ini. Di surat nanti juga ada Bapak Ibu, linknya ada, kemudian QR-nya juga ada. Bapak Ibu bisa foto dari apa HP juga bisa. Jadi mengisi ini bisa bisa lewat HP juga. Cuma nanti kan mengupload bukti SK tim kerja, juga mengupload bukti penghargaan atau bukti inovasinya. Nah, itu kira-kira kalau di HP itu bisa nggak ya? Karena formatnya PDF maksimal 1 MB. Kalau itu memang bisa, silahkan diisi lewat HP. Jadi PDF itu bisa dikompres ya nanti kalau terlalu besar. Oke, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan saja. Kita nggak perlu sampai selesai. Jadi sambil jalan juga kita bisa diskusi nih Bapak Ibu. Next. Nah, ini tampilannya Healing Me. Ini kalau dari laptop atau PC Bapak Ibu silahkan diklik di tulisan SK Tim Kerja dan Penghargaan slash inovasi. Silahkan klik di sini, nanti akan keluar formatnya. Nanti Bapak Ibu bisa isi. Oke, next. Nah, ini kalau di HP. Di HP juga bisa tampil seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengisinya bisa di mana saja, kapan saja gitu. Misalnya apa sertifikatnya mau atau piagam penghargaannya mau difoto aja gitu nggak apa-apa. Tapi kalau foto kan bentuknya JPEG ya, JPEG atau JPG bisa dikonvert dulu ke PDF. Oke, next. Nah, ini tampilan dari formulirnya. Nanti di depan ada 3 sesi, maksudnya tiga apa ya? Iya, 3 layer. Yang pertama nanti ada penjelasannya, Bapak Ibu bisa melihat cara pengisiannya. Petunjuk pengisiannya, Bapak Ibu, untuk data SK tim kerja adalah SK tim kerja yang berlaku di tahun 2025. Jadi ditetapkan di tahun 2025 atau masih berlaku di 2025. Contoh, SK tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2025 atau SK tim kerja kayak kami ya, SK tim kerja eh, apa ujian dinas. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Jadi misalnya SK tim kerja yang ada di OPD-nya Bapak Ibu. Terus kemudian SK tim kerja misalnya tim reformasi birokrasi atau mungkin SK tim kerja pengelola pengaduan masyarakat kalau di mana di MPTSP ya kalau nggak salah. Nah, itu bisa digunakan.
Atau kalau di kelurahan SK tim kerja eh, apa pengelola sampah misalnya. Nah, silakan bisa digunakan. Terus kemudian mohon maaf, saya sampaikan lagi bahwa kalau Bapak Ibu tidak mengisi SK tim kerja ini, maka nilainya di Simata, di manajemen talenta juga tidak ada, jadi kosong Bapak Ibu. Gitu nggih. Terus ini filenya PDF maksimal 1 MB. Kemudian pengisian ASN hanya bisa mengisi 1 kali. Jadi mohon diisikan data yang benar dan SK yang benar. Ini Bapak Ibu. Terus kemudian untuk penghargaan, penghargaan ini berlaku untuk 2 tahun. Jadi beda dengan SK Tim Kerja. Kalau SK Tim Kerja berlaku 1 tahun, yaitu hanya di tahun 2025 saja. Yang berlaku, saya ulangi, kalau untuk SK Tim Kerja itu hanya berlaku 1 tahun di tahun 2025. Tapi kalau penghargaan atau inovasi itu berlaku 2 tahun, yaitu tahun 2024 dan 2025. Penghargaan ini contohnya apa saja? Nah, kemarin saya baru dengar ada Pak Lurah Rembang yang dapat penghargaan inovator terbaik dari LAN. Nah, itu bisa dimasukkan. Karena ini eh, tinggi ya, tingkat nasional, jadi ini nilainya paling tinggi, silakan dimasukkan. Kalau misalnya penghargaan yang lain, misalnya pegawai teladan, nah itu boleh dimasukkan. Atau mungkin guru, jadi guru teladan, atau apalagi kalau guru banyak ya sepertinya. Nah, seperti itu silahkan dimasukkan aja. Kriteria penghargaan atau inovasi adalah yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok fungsi atau tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Jadi untuk penghargaan misalnya lomba menyanyi tingkat RT, namun maaf itu tidak bisa dimasukkan ya Bapak Ibu karena tidak terkait tugas pokok fungsi juga tidak terkait dengan tugas tambahan. Filenya sama dalam bentuk PDF maksimal 1 MB, 1 MB. Untuk buktinya penghargaan itu bisa piagam, bisa sertifikat. Untuk inovasi itu bisa berupa SK dari yang berwenang, bisa wali kota, bisa gubernur, bisa eh, kepala OPD. Nah, untuk inovasi bisa juga menggunakan akper, aktualisasi perubahan. Kemarin yang Bapak eselon 3 ya Mas? Eselon 3 yang punya akper itu bisa dimasukkan juga. Ya, eselon 3, eselon 4 yang kemarin ya proyek perubahan atau aktualisasi perubahan ya. Itulah pokoknya. Yang untuk adik-adik CPNS juga bisa digunakan. Terus kemudian misalnya Bapak Ibu punya inovasi, nggak harus sebesar itu Bapak Ibu. Misalnya dari Bapak Ibu membuat video tentang layanannya. Nah, video layanan Bapak Ibu upload di apa apa namanya websitenya eh, dinas atau mungkin di tempat lain eh, yang bisa dimanfaatkan oleh penerima layanan. Jadi penerima layanan itu bisa menggunakan inovasinya Bapak Ibu. Silahkan itu di screenshot buktinya, bukti inovasinya sudah dimanfaatkan atau pemanfaatannya seperti apa. Nah, kemudian bisa untuk pengelola kepegawaian nggih, bisa membuatkan SK Kepala OPD bahwa inovasinya ASN ini ditetapkan, kemudian dimanfaatkan
dan dikembangkan oleh OPD. Intinya seperti itu. Dibuatkan saja SK, ditambah dengan bukti dukung inovasi, kemudian diupload di sini. Karena eh, ini sangat berharga Bapak Ibu. Jadi saya kira semua ASN mungkin agak sulit mendapatkan penghargaan, tapi akan lebih mudah untuk membuat inovasi. Karena saya yakin semua orang sudah berinovasi, walaupun nggak harus proyek perubahan, nggak harus aplikasi, nggak harus sebesar itu, nggak. Jadi misalnya dalam bentuk video singkat, kemudian dalam bentuk apa eh, formulir, dalam bentuk misalnya budaya kerja, misalnya senyum, salam, dan lain-lain, atau mungkin inovasi yang di kelurahan itu bisa pengelolaan sampah, terus kemudian bisa, misalnya Bapak Ibu ketua RT atau apa gitu ya, membuat lingkungan bersih. Nah, itu nggak apa-apa, walaupun Bapak Ibu ASN, mungkin di tugas ASN-nya sebagai pengadministrasi atau mungkin pengelola atau mungkin eselon 2, 3, 4 gitu ya. Tapi di rumahnya jadi ketua RT atau ketua RW dan membuat inovasi misalnya lingkungan bersih di RT RW-nya masing-masing. Nggak apa-apa itu silahkan dimasukkan aja karena termasuk tugasnya ASN kita sebagai pelayan publik, perangkat bangsa dan pelaksana kebijakan publik itu silahkan dimasukkan aja untuk inovasi gitu. Kemudian di bawahnya petunjuk pengisian, itu akan ada informasi Bapak Ibu. Ini wajib diisi. Ada nama, silakan diisi nama lengkap dan gelar. Kemudian ada OPD-nya, silakan dicentang. Untuk puskesmas, itu masuknya ke Dinas Kesehatan. Untuk guru dan yang di sekolah-sekolah itu masuknya ke Dinas Pendidikan. Kemudian untuk yang di kelurahan itu masuknya di kecamatan. Kemudian yang di UPT itu masuknya ke dinasnya masing-masing. Kemudian yang terakhir ada jabatan, silakan diisi dengan nama jabatan Bapak Ibu yang terakhir. Kemudian ada bagian 2, itu data SK tim kerja. Ini ada isian nama SK-nya. Jadi nama SK itu tentangnya Bapak Ibu. Tentang SK-nya, tentang apa? Misalnya tentang tadi tim pengelola manajemen talenta. Nah, atau tim eh, pengelolaan sampah. Atau mungkin tim pengaduan pelayanan masyarakat. Kemudian ada nomor SK-nya, kemudian ada lingkup SK. Yang dimaksud lingkup SK itu internal instansi atau lintas instansi. Jadi sampai tingkat kota, jadi misalnya SK-nya lingkupnya di OPD, internal OPD. Berarti yang di atas kepalanya SK itu kopnya SK itu OPD masing-masing. Misal eh, kepala misal badan kepegawaian. Nah, yang di bawah tanda tangan adalah kepala badan kepegawaian. Nah, itu berarti lingkup OPD, Bapak Ibu bisa isikan internal underscore instansi. Hurufnya besar semua Bapak Ibu. Kemudian untuk yang eh, anggota tim sampai di luar pemerintah Kota Blitar. Jadi misalnya bencana daerah itu kan ada timnya ya kalau nggak salah di Provinsi Jawa Timur itu. Nah, kan ada Kota Blitar, ada Kabupaten Blitar, ada dan lain-lain. Nah, itu bisa diisikan lintas underscore instansi. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu punya 2 SK, satu tim yang di OPD, satu tim yang ada di tadi lintas instansi. Anggotanya ada yang dari Kabupaten Blitar, ada yang dari Provinsi Jawa Timur, ada yang dari BKN misalnya. Silakan diisikan yang anggotanya lebih tinggi. Jadi ada lintas instansinya. Nanti Bapak Ibu silakan diisi di lintas instansi. Walaupun jabatannya cuma anggota, atau mungkin pokja, atau mungkin eh, koordinator, tidak sebagai ketua ya Bapak Ibu.
itu nilainya lebih tinggi yang lintas instansi daripada yang internal instansi. Tapi silakan diisikan eh, semuanya daripada tidak mengisi. Jadi Bapak Ibu pengelola kepegawaian mohon izin untuk mohon bantuannya untuk teman-teman yang apa ya, yang mungkin ada di lapangan atau apa, silakan dibuatkan aja SK tim kerja Bapak Ibu. Jadi misalnya beliau-beliau ini anggota tim kerja eh, apa pengelolaan sampah atau kebersihan atau tim Adipura misalnya yang eh, untuk yang menyapu jalan atau yang merawat taman. Nah, itu bisa dimasukkan ke tim itu. Jadi, setiap orang itu menjadi punya SK tim kerja dan menjadi bagian dari tim kerja. Karena arahannya BKN seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, untuk pengisiannya nanti kalau misalnya di situ ada pengarah, ada penanggung jawab, ada ketua, nah silahkan diisikan ketua. Jika tertulis misalnya anggota, kemudian petugas, kemudian operator, atau administrasi, atau yang lain silahkan diisi anggota. Karena kita hanya ada ketua dan anggota. Kemudian ada di bagian 3, ini adalah penghargaan atau inovasi. Untuk penghargaan nanti bisa diisi seperti tadi, ada piagam atau ada sertifikat. Kalau misal Bapak Ibu mau mengadakan penghargaan sendiri, kami persilahkan, tapi mohon untuk berkoordinasi dulu dengan kami nih Bapak Ibu. Jadi misalnya mau mengadakan kegiatan penghargaan bagi pegawai di OPD-nya masing-masing, misalnya eh, pegawai teladan atau mungkin lewat eh, pencapaian kinerja. Nah, itu silahkan diadakan, tapi mohon sebelumnya berkoordinasi dulu dengan kami. Sama seperti SK Tim, di penghargaan ada isian nama penghargaan. Silakan diisi nama penghargaannya apa, kemudian ada lingkupnya. Di sini ada lingkup internasional, ada nasional, ada lintas instansi. Ini maksudnya seprovinsi. Jadi penghargaan yang diperoleh di provinsi, Bapak Ibu. Kemudian ada penghargaan yang di lingkup instansi atau Kota Blitar. Kemudian di bawahnya ada posisi penghargaan, silakan diisi. Misal juara 1, juara 2, atau yang lain-lain. Atau terbaik 1 atau terbaik 2. Kemudian dokumen yang diisi adalah bentuknya PDF maksimal 1 MB. Untuk inovasi seperti tadi Bapak Ibu, ada SK-nya, kemudian ada screenshot bukti inovasinya. Kalau tidak ada untuk inovasi, kalau misal tidak ada SK, adanya sertifikat juga boleh. Silahkan sertifikat juga nggak apa-apa, tapi silahkan di screenshot bukti pemanfaatannya. Jadi untuk inovasi, SK di bagian atas, kemudian buktinya ada di bawah. Jadi satu file, jangan dipisah ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini untuk ketentuannya, sakit Bapak Ibu baca di suratnya Bapak Ibu. Seperti yang saya jelaskan tadi. Next. Next. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Atau mungkin sudah jelas, Bapak Ibu bisa mengisi dari sekarang juga nggak apa-apa. Mau tanya, boleh Mbak? Mau izin Oh, dari silakan Kelurahan Lumpuh. dari Kelurahan Lumpuh. Bapak Sinten nggih? Lumpuh. Nggih. Evan Mbak, Evan. Pak Evan, nggih. Monggo Pak Evan, silakan. Iya, Mbak mau tanya, kalau misalkan ada SK tim dari
OPD lain misalkan. Nah, kita dari kelurahan juga ikut terlibat. Itu apakah bisa digunakan, Mbak? Sementara itu dulu, Mbak. Terima Oh, kasih. nggih. Siap. Nggih. Terima kasih, Bapak. SK dari OPD lain bisa digunakan selama itu SK-nya ditandatangani baik secara elektronik maupun basah. Kalau tanda tangan basah berarti ada stempel basah. Kalau elektronik berarti ada QR-nya itu ya, Pak. Silahkan aja dimasukkan SK tim itu. Oke, siap. Siap. Oke. Terima kasih, Mbak. Oke. Dan nanti kan misal Bapak dapat beberapa ya, pilih yang paling tinggi, Pak. Misalnya tingkatannya sama, kepala OPD juga. Di kepala OPD A, Bapak sebagai anggota. Di kepala OPD B, Bapak sebagai koordinator. Pilih yang koordinator, karena nilainya lebih tinggi. Gitu nggak, Pak? Oke, siap. Siap. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oh, kolom chat. Aduh, saya nggak bisa baca ini. Bentar ya. Izin bertanya. Baik, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Waalaikumsalam. Saning maupun Pak Andi, ini kan kebetulan saya termasuk tim pengelola WSS untuk Dinas PUPR gitu. Nah, cuma SK-nya ini ternyata masih berlaku SK yang lama, 2 tahun yang silam. Nah, bagaimana saya bisa masukkan untuk yang tahun ini? Kebetulan kemarin ada kasus eh, untuk OSS ke ini apa FO, OSS-nya FO yang ada di PTSP, di mana di situ saya yang harus apa mengelola untuk OSS bidang bina marga maupun bidang SDA di bidang BMSDA kami. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, ini SK-nya selama masih berlaku di 2025. Ini enggak masalah, misal SK itu dari tahun 2022 atau 2021 atau sebelumnya, itu tidak masalah, Pak. Selama di situ SK-nya masih berlaku. Jadi ada SK yang atasnya itu SK tim apa gitu. Nah, tidak ada masa berlakunya. Jadi sampai 2025 Bapak tetap melaksanakan tugas itu. Di SK-nya itu boleh digunakan. Lain halnya kalau SK yang bunyinya misal tim apa tahun 2025. Yang atas itu loh Pak. Jadi SK itu kan ada logonya, ada judul SK-nya, ada nomor SK, bawahnya itu ada tahunnya. Nah, itu berarti berlaku untuk tahun itu. Tapi jika tidak ada tahunnya dan Bapak masih mengerjakan tupoksinya, silahkan diupload. Masih bisa digunakan. Ngeten ya, Pak? Ya, terima kasih. Sami-sami. Sedikit menambahkan, gimana saya kebetulan. Sedikit menambahkan, Pak Topik, kebetulan ini juga ada yang tanya di WA, nggih. Saya langsung di WA ini Pak Mariono ini terkait bagaimana kalau pejabat struktural yang kemarin mutasi per 20 Oktober ini, pelantikan terakhir kemarin. Seperti yang dijelaskan Mbak Ani tadi, masih tetap bisa. Jadi umpama 20 Oktober 2025 sudah dilantik jabatan baru, tapi di eh, jabatan sebelumnya itu apa namanya menjadi tim kerja, artinya dia juga ikut di sana sampai dengan sekarang masih bisa dimasukkan di dalam eh, indikator SK tim kerja seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanyakan, silahkan. Kalau di kolom chat mungkin Mas Edi bisa ditampilkan lagi.
Hmm. Nah, ini dari Mas Bayu Wijayanto. Seperti inovasi di Klatim, apa bisa lah? Dijelaskan Mbak Ani tadi, bisa nggih Mas Bayu nggih. Jadi kalau punya proper waktu di Klatim kemarin dan sampai sekarang masih digunakan dan berguna untuk apa? Di OPD masing-masing itu bisa dimasukkan nih sebagai wujud dari inovasi. Nah ini untuk RSUD masuk. Nah ini mungkin di anunya kurang ini Mbak. Ya nanti kita perbaiki nih dari Bu Silvi nih dari RSUD. Kemarin saya ini mungkin di healingnya kurang. Nanti kita tambahkan untuk RSUD ini. Nah, ini dari Kelurahan Gedok. Jika tidak bergabung sebagai tim kerja, bagaimana ya? Nah, ini sesuai, ini sudah dijawab sama Bu Widi. Jadi memang kalau memang tidak masuk atau tidak ada tim kerja di dalamnya, eh coba diisi dengan angka nol atau sepenting dikasih isi. Tapi harapan kami, eh gini Bapak Ibu, untuk tim kerja ini sebisa mungkin seluruh ASN itu dapat di, dibuatkan, artinya diikutkan dalam sebuah tim kerja. Dalam arti misal sebagai contoh aja, Bapak Ibu yang bekerja sebagai, misal kalau masih ada nih, penyapu jalan atau pungut sampah, misal itu, yang di depo-depo itu. Itu kalau masih ada jabatan itu bisa dimasukkan dalam di kerja. Nanti minta tolong dari kasih kepegawaiannya membuatkan sebuah SK tim yang tingkat OPD. Artinya beliau sebagai tim kerja kebersihan lingkungan, misal seperti itu di tingkat OPD ini. Jadi bisa ditulis seperti itu. Ya, jadi bisa ditulis nanti sebagai petugas kebersihan dan sebagainya itu. Jadi sebisa mungkin seluruh ASN di Kota Blitar itu ada SK tim kerjanya. Jadi nanti bisa menambah poin, jangan sampai diisi nol atau kosong. Nanti tetap kita lakukan validasi, kita klarifikasi ke OPD terkait keabsahan terkait dengan SK tim kerja tersebut. Nanti tetap itu, saya tetap verif seperti pelaksanaan di apa updating data di SCSN. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang lain mungkin yang perlu ditanyakan, monggo. Izin bertanya Pak Andi dan Bu Ani Silakan, silakan, dari Kelurahan silakan Gedok. Mas. Ya, monggo Wih, Mas. yang pertama untuk Izin, pengisian ini Mas lebih Sinten nggih? Deka Mas. Pak, Mas Deka. Oh iya Mas Ika, nggih, monggo, monggo Mas. Izin bertanya, untuk pengisian ini menjadi tanggung jawab masing-masing ASN, gitu, berarti tanpa ada penunjukan operator, gitu. Terus yang kedua untuk kami di kelurahan, SK yang berlaku untuk baik tim kerja maupun SK inovasi ataupun penghargaan itu, apakah minimal harus SK dari Kepala OPD seperti Pak Camat, kah? Ataukah bisa SK dari Pak Lurah? Terus untuk penghargaan, apakah penghargaan yang didapat dari instansi seperti kelurahan, apakah bisa dipakai sebagai penghargaan per masing-masing individu ASN, Pak? Seperti itu. Matur suwun. Ya, terima kasih Mas Dika dari Kelurahan Gedok. Terkait pertanyaannya yang pertama, eh, untuk proses pengisian ini menjadi tanggung jawab siapa gitu nggih. Dalam kesempatan ini perlu kami tekankan bahwa seperti yang disampaikan apa dalam sosialisasi sebelumnya terkait data ASN itu menjadi tanggung jawab masing-masing ASN. Jadi datamu tanggung jawabmu. Artinya kita diberi kesempatan ketika ada proses digitalisasi seperti ini
kita berupaya untuk melengkapi data-data kita. Jadi data kita ini sebisa mungkin untuk dilengkapi. Jadi untuk operator yang ada di sekolahan atau operator yang ada di OPD itu bisa sedikit membantu. Artinya mungkin ada teman kita yang kurang paham, itu minta tolong untuk dibantu untuk mengupdate datanya. Tapi ketika ada data yang tidak sesuai, itu segera lapor ke kami, ke BKPSDM atau ke Kasubag kepegawaian masing-masing, supaya nanti dapat disinkronkan, disesuaikan dengan data yang real atau yang update sekarang. Itu nih. Kalaupun nanti mungkin di OPD Bapak Ibu atau data Bapak Ibu itu ada keterlambatan, itu mungkin masih proses verifikasi di kami. Karena kita data itu masuk ribuan. Jadi ada data misal penghargaan terutama dari Bapak Ibu yang fungsional itu banyak sekali. Dan kadang Bapak Ibu menginputkan secara berulang. Itu pengalaman kami di data SCSN. Yaitu kita proses validasi dulu, kita cek kebenarannya satu persatu. Jadi tidak langsung kita approve semuanya. Jadi mohon kesabarannya. Jadi kita masih dalam proses updatean atau approval data SCSN. Karena di data SC itu nanti berpengaruh ke semua data kebanggaan Bapak Ibu. Dinilai IP juga akan berpengaruh. Jadi kita harus hati-hati dalam melaksanakan approval ataupun apa namanya updating dalam data SCSN. Yang kedua tadi untuk SK, untuk SK tidak apa-apa Mas Deka dari Pak Lurah bisa. Jadi tidak perlu dari Pak Camat. Sakit dibuatkan seperti itu. Bisa mungkin nanti teman-teman SN itu dibuatkan SK nih, SK tim kerja. Walaupun dalam lingkup yang kecil seperti itu. Nggih. Mungkin itu nggih, Mas Deka. Mbak ini ada yang bertambahkan? Cukup nggih. Untuk yang penghargaan, Pak, Nun Sewu, untuk yang penghargaan, apakah bisa dipakai ketika kami di kelurahan yang mendapat penghargaan itu atas nama Kelurahan Gedok, apakah bisa dipakai untuk sebagai penghargaan dari masing-masing individu? Berarti ini sudah nyala ya. Berarti ini yang dapat penghargaan itu kelurahannya gitu ya, Pak. Kelurahan terbaik apa gitu ya? Iya, iya betul, betul Bu Ani, seperti itu. Oh, gitu. Kalau ya, jenengan masuk ke tim kerja yang dapat penghargaan itu enggak? Ya, ada Bu, ada yang masuk, ada yang enggak. Makanya tadi juga saya tanyakan Hmm. bagaimana ketika apa namanya ada yang tidak masuk tim kerja, tapi penghargaan yang didapat itu atas nama kelurahan gitu nih. Oh, gitu. Kalau atas nama sekelurahan itu mohon maaf yang dapat hanya kepalanya, Pak. Jadi yang boleh masuk misalnya kelurahan Gedok terbaik satu kebersihan. Berarti yang bisa masuk Pak Lurahnya. Tapi jenengan bisa masuk di SK tim kerjanya. Gitu. Untuk penghargaan seperti itu mohon maaf. Walaupun itu kerjanya tim, tapi kan yang bertanggung jawab tetap kepalanya. Gitu ya Pak. Tapi jenengan bisa masukkan ke inovasinya. Jadi misalnya untuk mendapatkan penghargaan itu jenengan bikin inovasi apa? Sederhananya aja nggak apa-apa. Misalnya bikin formulir atau bikin Google Drive, bikin apalah itu. Kan Bapak tetap berperan kan di situ. Nah, perannya Bapak jenengan screenshot, kemudian mintakan SK di Pak Lurah. Jadi misalnya Pak Lurah membuatkan SK penghargaan untuk ABCD. Nah, perannya apa, tugasnya apa, sampai memperoleh penghargaan itu. Terus bawahnya Bapak screenshot inovasinya Bapak apa. Nah, misalnya Bapak bikin video untuk mempromosikan. Nah, programnya itu sampai dapat penghargaan itu. Nah, Bapak screenshot kan, Bapak buktinya tadi Bapak sertakan dalam bentuk PDF. Yang atas SK-nya Pak Lurah, yang bawah bukti inovasi atau bukti pekerjaannya Bapak. Nah, itu Bapak masukkan di penghargaan atau inovasi. Jadi caranya seperti itu, Pak. Kalau untuk sertifikatnya, itu hanya untuk Pak Lurah. Tapi jenengan bisa pakai yang tadi.
Jadi tetap dapat Pak, dua-duanya jenengan dapat, Pak Lurahnya juga dapat. Gitu nggih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Terjun, informasi. Oh, dari teman-teman yang lain silakan kalau mau ada yang perlu ditanyakan eh, terkait pengisian data penghargaan maupun kinerja di aplikasi nanti untuk keperluan manajemen talenta. Dari chat mungkin bisa saya bacakan. Nah, ini tadi dari Dinas Sosial nggih. Bagi yang mutasi tempat baru per 20 Oktober dari sudah saya sampaikan masih bisa yang digunakan selama apa namanya SK tim kerjanya masih berlaku dan jenengan masih terlibat di sana. eh ini dari Mbak Ainur, Inspektorat. Yang pertama, apakah pengisian ini ada standar minimal nilainya? Sama itu. Yang kedua, apa pengaruh nilainya jika tidak sesuai standar? Dan ketiga, apa pengaruhnya jika ada yang tidak mengisi? Nah, ini. Terima kasih Mbak Ainur dari Inspektorat atas pertanyaannya. Yang pertama dulu, nggih, apakah pengisian ini ada standar minimal nilainya? Untuk standar minimal nilainya itu sesuai peraturan wali kota itu ada bobotnya masing-masing. Jadi untuk penilaian penghargaan itu bobotnya berapa itu ada di peraturan wali kota. Jadi bobot komponennya itu ada nilainya, Pak Inurgi. Misal kalau penghargaan itu 15% dari komponen kinerja penguat. Jadi kinerja penguat nanti ada. Jadi jadi bisa jelaskan seperti ini. Untuk manajemen talenta itu ada dua sumbu, sumbu Y dan sumbu X. Di mana sumbu Y itu sumbu kinerja dan sumbu X sumbu potensi. Potensi. Jadi disampaikan Bu Ani tadi. Jadi masing-masing sumbu itu ada komponennya. Terus ada bobot komponennya. Di masing bobot komponen itu ada indikatornya. Dan masing-masing indikator itu juga ada bobot indikatornya. Jadi tetap ada nilainya. Ada standar minimalnya berapa. Nomor dua, apakah pengaruh nilainya jika tidak sesuai dengan standar? Ini maksudnya pengaruh nilai tidak sesuai standar. Standarnya kan sudah ada, nggih. Ngapunten. Eh, yang dimaksud standarnya apakah mungkin Mbak Inur bisa interaksi dengan kami, nggih. Maksudnya bagaimana? Apakah tidak sesuai standar? Misal SKP itu kan ada standarnya, baik, sangat baik, kurang, dan seterusnya. Kan semuanya sudah ada standarnya masing-masing. Seperti itu. Jadi penilaian ini dilakukan sesuai standar yang sudah ada. Sudah ada panduannya, sudah ada pedomannya. Dan merujuk dari aturan di atasnya dan seperti itu. Terus yang ketiga, apa pengaruhnya jika ada yang tidak mengisi? Nah ini, Bapak Ibu sekalian, kami harapkan karena ini bukan program nasional dan ini berlaku untuk semua ASN seluruh Indonesia. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu untuk mengisi data-datanya. Karena pengaruhnya apa? Nanti pengaruhnya di pelaksanaan jenjang karir Bapak Ibu dan pelayanan kepegawaian Bapak Ibu sekalian. Misal Bapak Ibu kalau tidak mengisi datanya, kan data profil ASN itu kan ada termasuk di dalam manajemen talenta ini. Misal tidak lengkap, data diklat PIM yang, misal data diklat nih, data diklat yang harus atau wajib dilaksanakan, tidak dilakukan, itu kan pengaruh ke nilai jenengan. Terus nanti pengaruh juga ke jenjang karir dan pengolahan karir panjenengan atau pengolahan kepegawaian panjenengan. Jadi sebisa mungkin harapan kami untuk Bapak Ibu melengkapi data-datanya, melengkapi sesuai ketentuan. Apa yang kita perlukan, apa yang Bapak Ibu wajib untuk mengisi di data manajemen talenti mohon untuk diisi. Kita ikuti aja alurnya kan seperti apa dan nanti akan kita eh, sampaikan ke pimpinan.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya manajemen talenta ini sebuah proses panjang. Jadi sebelum nanti kita kita publish, artinya secara real nilai-nilai Bapak Ibu seperti apa, itu tetap nanti ada pendampingan dari Kemenpan RB dan BKN. Jadi apakah sudah sesuai peraturan wali kota atau ketentuan terkait indikator dan penilaian sebenarnya yang kita susun. Jadi terus dilakukan pendampingan dan nanti bisa expose apabila sudah memenuhi syarat akan dilakukan expose ke BKN maupun ke Pemerintahan RB. Expose ini nanti akan eh, apa namanya sebagai bukti bahwa penerapan manajemen talenta di Kota Blitar itu sudah memenuhi sesuai ketentuan. Dan sekarang itu masih tahap pengumpulan bukti dukungnya. Di antaranya ini tadi. Jadi ada penilaian kinerja, ada eh, penilaian kemarin, profiling ASN terkait UKT, Mansos School dan sebagainya itu. Terus nanti ada penilaian kinerja 360. Ya, yang penilaian kinerja 360 ini sebenarnya sudah kita eh, sounding ke teman-teman di OPD. Ada beberapa OPD yang kemarin sudah melaksanakan. Di kami di BKPSDM sudah secara internal dan nanti apabila sudah siap, nanti akan kita sampaikan ke seluruh OPD untuk penilaian 360. Nah, penilaian ini juga salah satu indikator untuk penyusunan manajemen talenta di Kota Blitar. Jadi ada banyak indikator yang perlu kita lengkapi dan kita lakukan tahap demi tahap. Karena langsung semuanya saya kira nanti butuh effort yang besar seperti itu Bapak Ibu. Secara aplikasi kita sudah disiapkan. Cuma untuk pengisian datanya kita minta bantuan Bapak Ibu semuanya untuk mengisi data-data yang diperlukan. Dan ini nanti kembali ke Bapak Ibu sekalian. Gambarannya data manajemen talenta ini selain untuk digunakan untuk pengolahan karir Bapak Ibu, juga untuk pengembangan karir. Jadi nanti setelah data talenta ini sudah masuk, kita dapat memetakan, kita dapat membaca potensi dan kompetensi Bapak Ibu sekalian, dan nanti akan kita dapat kembangkan si A, potensi di mana, potensinya seperti apa, perlu diklat apa, nah itu nanti akan saling terkait. Kebetulan di tahun depan kita juga akan menyusun HCDP, Human Capital Development Plan. Jadi dokumen perencanaan pengembangan kompetensi ASN. Jadi nanti kita akan susun. Nah itu akan salah satu menjadi pendorong atau menjadi pelengkap dalam penyusunan manajemen talenta. Kebetulan kita sudah punya perwali pola karir sudah ada, terus perwali manajemen talenta, terus nanti dokumen HCDP itu. Jadi nanti proses ini memang berlangsung terus-menerus. Jadi tahun depan akan kita dorong terus sampai kita siap untuk melakukan expose terkait pengolahan manajemen talenta di Kota Blitar. Seperti itu nih Bapak Ibu sekalian. Eh, ini mungkin saya beranjak ke pertanyaan dijak lagi dari Ibu Ayu Diah nih dari Inspektorat. Pertanyaannya, apakah inovasi yang dimaksud inovasi oleh individu atau inovasi oleh kelompok atau tim kerja? Yang kedua, apakah penghargaan yang dimaksud adalah penghargaan individu atau juga bisa penghargaan hasil kelompok tim kerja? Iya. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Ani, sebenarnya inovasi itu juga ada seperti pertanyaan dari Pak Deka tadi nih. Jadi penghargaan atau inovasi itu bisa dilakukan atau dinilaikan walaupun dia kelompok maupun individu. Gantung kita nanti misal kalau tadi Kelurahan Gedok dapat penghargaan Kelurahan Bersih misal seperti itu. Itu nanti apabila individunya masuk dalam tim kelompok kerja dan
berperan di sana terkait inovasi, misal membuat apanya yang mendukung terhadap pelaksanaan eh, apa perolehan penghargaan sebagai kelurahan bersih seperti itu nanti bisa dimasukkan dalam inovasinya. Asal ada ketentuannya, misal masuk ada SK-nya, ada penunjukan sebagai tim kerjanya, itu bisa masuk di dalam inovasi. Nah, untuk penghargaan sama, jadi penghargaan pun kalau dilakukan secara kelompok, asal beliaunya itu juga masuk dalam timnya, itu bisa dimasukkan dalam SK penghargaan. Yang penting ada dokumen pendukungnya. Nanti akan kita validasi semua yang jenengan sampaikan, kita akan verifikasi dan kita klarifikasi ke OPD masing-masing. Itu Bapak Ibu. Terus ini dari Pak Teguh DKPP. Paling lambat pengisian sampai tanggal berapa? Sesuai surat yang kita akan sampaikan, itu tanggal 20 Desember 2025 terkait pengisian data penghargaan dan kinerja. Itu nggih Pak Teguh. Terus dari Bu Eri Mintarse, eh izin bertanya satu, sebagian besar inovasi berada di bidang termasuk SK tim kerja juga dibuat per bidang. Bagaimana dengan sekretariat OPD yang hanya memfasilitasi dan tidak masuk ke tim kerja inovasi tersebut? Nah, ini mungkin Mbak Ani bisa menjelaskan. Mohon izin, nggih, Mbak Eri, dibuatkan saja. Jadi misalnya gini, TU itu kan tugasnya memfasilitasi ya, memberikan bantuan fasilitas. Jadi Mbak Eri bisa membuatkan SK tim kerja, misalnya SK tim kerja sesuai dengan kegiatannya. Jadi misalnya Mbak Eri kegiatannya adalah penyusunan sakip atau apa ya, dokumen kinerja itu. Nah, laporannya organisasi. Nah, kan tugasnya TU misalnya. Mbak Eri masukkan saja timnya di situ. Jadi misalnya koordinator tim kerjanya nanti Mbak Eri, nanti eh, yang di bawahnya pelaksananya dimasukkan sebagai administrasi atau pengolah data atau apa. Nah, dibuatkan saja. Jadi silakan dibuatkan SK tim kerja berdasarkan kegiatannya jenengan. Jadi semua orang akan masuk ke tim kerja. Jadi punya SK tim kerja, jadi bisa mengupload. Jadi nanti ada nilai Mbak waktu di Simata. Itu. Terus kemudian mohon izin Pak Andi, saya menambahkan untuk yang Mbak Ainur tadi ya, standar. Gini Mbak, mohon izin ini saya sampaikan bahwa tidak ada standar untuk penilaian ya, untuk penilaian. Apakah misalnya SK tim kerjanya itu eh, tidak ada diisi nol, penghargaan diisi nol, berarti kan nilainya nol, nggak masuk. Nah, itu bukan berarti dia tidak sesuai standar atau melebihi standar, tidak. Nah, dia tetap, beliau ini tetap ada nilainya. Maksudnya dalam hal ini, walaupun kosong, itu tetap ada posisinya maksudnya. Hasilnya dari penilaian SK tim kerja dan penghargaan nanti adalah box talent. Box talenta itu ada kotak 1 sampai 9. Nah, bisa jadi jika ASN ini tidak mengisi, beliau tidak akan bisa di kotak 9. Bisa di kotak 8, kotak 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eh, para ASN yang berada di kotak 1, kotak 2, ataupun kotak 9, itu bukan berarti jelek, bukan berarti baik ya Bapak Ibu. Itu untuk kami saat ini, untuk pengelolaan manajemen talenta, kotak itu menunjukkan eh, pengelolaannya. Apakah beliau ini di kotak 9, berarti kan kinerjanya sangat baik, unggul, kemudian di potensinya juga unggul. Jadi bagaimana cara kami mengembangkannya? Ya kami dorong karena sudah secara kinerja bagus, secara
motivasi intrinsik juga sudah bagus, kami tinggal mendorong aja dan mengawal. Beda dengan Bapak Ibu yang ada di kotak 1 atau kotak 2. Berarti kinerjanya rendah, potensinya juga rendah. Nah, dari situ akan kami analisis. Bapak Ibu ini kenapa kok rendah? Oh, beliau ini eselon 3. Misal Pak Andi ya. Contoh, mohon maaf ya Pak, ini bukan berarti me- mendiskreditkan atau apa enggak. Pak Andi ini begitu menjabat di eselon 3 langsung masuk kotak 1. Kenapa? Jadi kan baru Oktober kemarin. Sekarang Desember. Penilaian SKP-nya baru berapa bulan ya? 2 bulan. Nah, itu kan berarti SKP yang ada di SIASN yang dihitung kan SKP tahunan ya. Jadi Bapak Ibu ngisi SKP di e-kinerja, kemudian yang tahunan itu silakan diklik, kirim ke SIASN, diklik. Nah, itu baru muncul nilainya di Simata. Lah Pak Andi kan belum ada. Karena jabatan baru di bulan Oktober, SKP tahunan tahun 2023, eh 2024 ya, 2024 itu kan beliau masih JF Madya, analis kepegawaian, analis SDM aparatur. Nah itu kan berarti nilainya kinerja masih nol. Terus kemudian nilai potensinya, asesmen terakhir itu Pak Andi masih sebagai analis Madya. Jadi yang sebagai kabit belum masuk, jadi nilainya juga nol. Akhirnya Pak Andi masuk kotak 1. Itu bukan berarti Pak Andi buruk, tidak. Karena Pak Andi baru menjabat, nilainya belum masuk. Jadi bagaimana? Untuk SKP, Pak Andi baru valid nilainya di 2026. Untuk potensi, baru valid nilainya Pak Andi juga di 2026. Karena asesmennya itu baru bulan November kemarin. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua, Bapak Andi masuk kotak 1 kinerja rendah, berarti Pak Andi perlu eh, diklat diklat tentang tugasnya. Nah, itu yang kami lakukan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengisi ini sekaligus sebagai analisis untuk kami. Apa yang harus kami lakukan untuk membantu Bapak Ibu. Nah, itu untuk kasus seperti Pak Andi yang baru menjabat. Nanti kalau sudah 2026, Pak Andi akan naik lagi, tidak di kotak 1 lagi, karena sudah asesmen, sudah diklat, kemudian sudah SKP-nya masuk, itu bisa jadi beliau di kotak 6 atau 7. Nah, gitu. Terus kemudian ada pegawai lama, tapi beliau ini masuk di kotak 2 atau 3 misalnya. Kotak 2 itu kan kinerjanya sedang, potensinya rendah. Nah, beliau ini kinerjanya sedang itu berarti mungkin ya sudahlah sebisa saya aja ngerjakan. Nah, potensinya rendah. Potensi dalam hal ini bisa jadi karena memang beliau itu belum pernah BIMTEK, belum pernah diklat terkait pekerjaannya. Karena beliau ini tidak tahu cara mengerjakannya, akhirnya ya saya kerjakan seadanya saja, semampu saya. Nah, itu beliau ada di kotak 2. Padahal sebenarnya beliau ini kalau kita tracing gitu ya, sebenarnya beliau ini mampu dan mau. Cuma karena tidak pernah dapat ilmunya, akhirnya pekerjaannya ya sebisanya. Nah, ini akan kami kembangkan dengan memberikan mentoring misalnya. Mentoring itu dilakukan dari atasan kepada bawahan Bapak Ibu. Jadi ini tugasnya atasan, kami bisa menginformasikan ke atasan, Bapak Ibu, eh, bawahannya Bapak Ibu, Bapak A, B, C, D ini sebenarnya mampu dan mau loh. Cuma butuh didampingi, butuh dibantu. Nah, seperti itu. Jadi untuk standar pegawai eh, kurang dari standar atau melebihi standar itu sebenarnya bagi kami tidak ada. Yang ada adalah pegawai yang punya potensi dan punya kompetensi. Itu saja untuk mendukung pencapaian dari organisasi. Ada lagi, Mas? Oh, lanjut ya. Nomor 2. Oke. Di,
Nomor 1. Oh, udah ya. SK tim kerja di bidang sudah. Ada 2 penghargaan tingkat nasional. Untuk yang... Oh, bisa, Mbak. Silakan aja. Caranya sama seperti kayak di Pak Deka tadi di Gedok. Jadi untuk penghargaan memang itu masuknya hanya untuk kalau atas nama OPD ya kepala OPD yang bisa masuk penghargaan ya. Tapi untuk jenengan yang di bawahnya kepala OPD itu bisa masuk inovasi. Bisa masuk inovasi, silakan dibuatkan SK-nya, SK apa penghargaannya, kemudian sertakan di bawahnya inovasi. Jadi judulkan saja inovasi. Inovasinya apa, terus kemudian di screenshot buktinya. Jadi misalnya jenengan ya kayak tadi, misal membuat flyer atau membuat nggak apa-apa sesederhana itu karena memang eh, kita bekerja sesuai dengan porsi kita masing-masing ya, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan kita masing-masing. Kita punya kewenangan, jadi eh, tidak se-wow itu juga nggak apa-apa gitu. Yang kami utamakan adalah setiap orang berperan untuk pencapaian tujuan organisasi. Itu Mbak, untuk inovasi. Jadi, walaupun jenengan di TU, terus yang bekerja penuh kan bidang. Jenengan bisa masukkan anggotanya jenengan, misalnya di pendukungnya. Misalnya di sekretariatnya atau apa. Bahkan petugas pun juga bisa dimasukkan. Inovasinya sebagai petugas apa gitu. Jadi em, semua orang itu sangat penting, sangat berperan. Contohnya gini, layanan publik terbaik yang dapat di nasional itu, layanan publik prima dari Menpan, itu yang dilihat siapa? FO, front office-nya, satpamnya, petugas kebersihannya. Sesimpel itu. Jadi setiap orang itu bermakna dan berperan. Itu nggih, Mbak. Kalau yang nomor 3 sampai semifinal itu ada buktinya apa enggak, Mbak? Kalau misal ada bukti boleh, silahkan dimasukkan aja. Jadi nggak harus juara, nggak harus menang, nggak. Silahkan dimasukkan. Jadi misalnya buktinya itu apa ya? Kalau di nasional itu saya kurang tahu. Iya, selama ada buktinya, silahkan dimasukkan. Kalau ada fotonya misalnya, apa boleh dimasukkan di bawahnya. Jadi nggak harus apa ya surat keterangan atau apa selama ada bukti silahkan dimasukkan aja. Ya, sedikit menambahkan terkait tadi yang nomor 3 tadi, beberapa catatan ini. Dalam tahap semifinal pun kan melalui proses, artinya tetap berperan di sana. Apakah apa namanya sebagai pendukung dan sebagainya itu kan masuk di inovasi nantinya. Jadi tetap bisa dinilaikan walaupun tidak juara karena ketika masuk proses apa ikut dalam proses lomba seperti itu juga sudah ada perannya di sana kan harus menyiapkan segala sesuatunya sampai dengan bisa untuk ikut dalam perlombaan tersebut. Jadi masih bisa dilakukan. Itu nggih dari Bu Erli dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Berikutnya dari mana? Satpol PP. Jika tidak ada strategi kerja jika wajib mengisi maka yang diupload apa ya? Nah, tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi kita skip dulu untuk berikutnya. Ini nemu. Apakah ada rentang waktu untuk inovasi yang diperoleh? Misal hanya tahun 2005 atau boleh sebelumnya. Nah, ini kalau inovasi rentang waktunya sampai 2 tahun ya. Jadi 2024-2025. Seperti itu ya dari Bu Dia, terus dari Pak Ahmad Wahyudi.
Untuk pengisian form, satu ASN cukup satu kali saja dengan SK tim kerja atau penghargaan tertinggi Y. Y, betul Pak. Jadi tetap satu kali aja untuk pengisiannya untuk satu ASN. Dan diambil yang tertinggi, seperti yang dijelaskan Bu Ani tadi. Y. Terus berikutnya, nah, dari Kecamatan Benikidul, Mbak apa ini? Mbak Ria ya. Misalkan OPD mendapatkan penghargaan nasional WBK, itu untuk semua apa hanya kepala OPD. Nah, tadi sudah jelaskan sama Bu Ani. Jadi eh, di dalamnya kalau memang penghargaan itu tingkat nasional, kepala OPD bisa dapat dan dengan selaku pelaksana juga bisa dimasukkan dalam inovasi. Di sana nanti dengan Izin bisa. Mas Andi, mic-nya kurang keras. Oh, nggih. Nggih Mas Bayu. Matur nuwun. Ya, saya ganti mic, Mas. Baik, untuk di kolom chat mungkin sudah sudah bisa bacakan. Mungkin ada yang lagi yang tanya langsung, monggo silakan Bapak Ibu sekalian. eh Kami di BKP SDM juga terbuka, artinya nanti apabila setelah ini Bapak Ibu masih penasaran atau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, monggo silahkan bisa langsung ke kami, ke Bu Ani, atau ke saya, atau ke teman-teman yang lainnya. Apapun itu terkait manajemen talenta atau yang lain. Karena begini Bapak Ibu, data di manajemen talenta sudah terintegrasi dengan SCSN, dengan Simata juga. Jadi punjernya itu data di SCSN sebenarnya terkait profiling jenengan sebagai ASN di pemerintah Kota Blitar. Jadi sebisa mungkin seperti saya sampaikan tadi untuk diupdate nih, diupdate terus menerus, jangan sampai apa namanya eh, tidak update atau nanti berpengaruh ke Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu, kalau perlu ada yang ditanyakan lagi silahkan. Hmm, nah ini ada lagi dari kolom chat dari Bu Citra nih, Kecamatan Kepanjen Kidul. Izin bertanya, misalkan sertifikat diklat pelayanan publik apa bisa dimasukkan? Sertifikat nih, sertifikat diklat. Monggo, Pak Ani. Iya. Eh, Mohon izin Bapak Ibu, ini untuk penghargaan itu adalah apa ya? Penghargaan itu prestasi ya Bapak Ibu. Kalau diklat itu kompetensi. Jadi misalnya Bapak Ibu mengikuti diklat, mengikuti sertifikasi barang dan jasa, mengikuti sertifikasi atau kompetensi pengawasan gitu, di lingkup pengawasan atau mungkin pemadam kebakaran itu masuknya ke pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Jadi rumahnya adalah kompetensi. Kalau ada kayak misal apa Mas? Yang kalau dokter konsultan gitu ya. Itu masuknya di profesi. Jadi kompetensi tapi yang profesi. Ada lagi yang Barjas itu juga masuk di situ kalau ada gelarnya. Kalau enggak ada, masuknya ke pengembangan kompetensi. Jadi penghargaan ini yang sifatnya itu prestasi, jadi bukan kompetensi. Jadi kayak ASN, ya tadi ASN berprestasi, ASN inovator, ASN teladan, kemudian guru teladan atau itulah kalau yang lain seperti itu. Jadi mohon dibedakan ya Bapak Ibu. Karena nanti kalau diklat terus kemudian apa yang menunjukkan kompetensi yang terkait tupoksinya, misalnya diklat pemadam kebakaran. Nah, itu juga masuknya di pengembangan kompetensi. Demikian.
Ya, seperti itu nggih. Tapi saya jelaskan Pak Ani bahwa eh manajemen talenta seperti disampaikan tadi ada dua sumbu, sumbu X dan sumbu Y, di mana kalau diklat itu masuk di sumbu X, di sumbu potensi. Di dalamnya ada komponennya antara lain kompetensi, potensi, kualifikasi, dan integritas atau moralitas. Jadi dibedakan ya. Kalau pada season kali ini kita penilaian terkait sumbu Y, jadi terkait penilaian kinerja dan kinerja penguat. Di mana kinerja penguat itu ada indikatornya tadi saya jelaskan, ada penghargaan, penugasan dalam tim kerja, dan penilaian kinerja 360. Nah, pada sesi ini kita kita fokuskan pada penghargaan dan penugasan dalam tim kerja dulu. Seperti itu. Ini tadi ada pertanyaan lagi. Eh, sebentar. Dari Kelurahan Telumpu. SK Wali Kota Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 tahun sampai dengan 2029 itu dibuat 23 Desember 24. Apa boleh? Nah, halo? Oh iya ya, itu yang dari Kulon Trumpu. SK tersebut masih berlaku apa tidak? Jadi kalau dibuat tanggal 23 Desember 2024 itu nanti masih berlaku apa enggak sampai dengan sekarang SK tersebut? Eh, mm-mm. Jadi kalau halo, terima kasih. Kalau SK Wali Kota Tim Penyusunan Sra PD tahun 2025-2029 itu kan dibuat 23 Desember 2024. Nah itu masih berlaku apa tidak SK tersebut? Kalau memang masih berlaku, boleh, boleh nggih, Mbak Ani. Tapi kalau sudah tidak berlaku ya tidak bisa. Terus dari mana lagi nih? Buria, Buria apa? Misalkan OPD mendapatkan penghargaan nasional BPK untuk WBK itu untuk semua, apa hanya kepala OPD, Pak? Oh, nggih. Tadi tadi kurang jelas nggih. Jadi begini untuk Mbak Riang nggih. Untuk penghargaan tingkat nasional itu selain kepala OPD juga mendapatkan nilai dari penghargaan tersebut, tapi peran jenengan selaku pendukung itu bisa dinilaikan lewat inovasinya. Jadi seperti jelaskan Mbak Ani tadi, jenengan berperan apa dalam mendukung apa mendapatkan penghargaan tersebut. Bisa jadi misal dicontohkan tadi, misal dari LH itu dapat penilaian Adipura. Jadi bapak-bapak yang di lapangan sebagai petugas pemungut sampah dan sebagainya itu kan sebenarnya juga berperan di sana. Nah itu bisa di apa namanya dituangkan dalam bentuk inovasi tadi seperti yang disampaikan Mbak Ani. Jadi peran terkecil apa yang mendukung kinerja organisasi. Artinya sampai dengan ASN yang ada di level yang pelaksana di bawah itu bisa tetap dinilaikan dalam bentuk penghargaan tadi, tapi wujudnya sebagai inovasi. Seperti itu. Eh, itu nggih, Mbak Ria nggih. Terus kalau dari BPKD, Mas Adi Kusuma, kalau belum punya penghargaan yang diupload dokumen PDF kosong kan, Mbak? Jangan nggih, Mas Adi nggih. Jangan diupload dokumen kosong. Jadi seperti saya jelaskan tadi, sebisa mungkin peran jenengan di OPD itu kalau memang ada
penghargaan sekecil apapun bentuknya dan bisa dituangkan, artinya bisa dipertanggungjawabkan, ada pengakuan, artinya ada dokumen-dokumen pendukungnya itu bisa dinilaikan sebagai bentuk penghargaan. Dan sepertinya dari Mas Yustiti Satria dari BLB. Untuk CPNS apa juga mengisi form ini, G? G, G Mas. Jadi seluruh ASN, G, walaupun CPNS juga wajib untuk mengisi tersebut. Nah, Mas CPNS ini mesti waktu diklat Prajab juga bikin proyek perubahan kan, aktualisasi lah itu bisa dituangkan dalam bentuk penghargaan, gitu, dimasukkan di kolom penghargaan. Nomor dua, lalu untuk penghargaan apa bisa dimasukkan? Nah, ini sudah saya jawab tadi. Bisa, jadi penghargaan Latsar ketika jenengan bikin proyek perubahan atau aktualisasi itu bisa dimasukkan di kolom penghargaan ini. Nah, ini sudah terjawab, nggih, Mas Tisi. Bisa, artinya CPNS juga dapat. Terus inovasi ketika Latsar itu proyek perubahan atau aktualisasi diri itu bisa dimasukkan. Ada lagi mungkin monggo dari chat sepertinya sudah terbaca semua. Kalau ada yang mau live tanya silahkan. Mumpung kita masih diberi kesempatan untuk interaksi, nggih, monggo silahkan. Monggo Bapak Ibu, sekiranya ada yang perlu ditanyakan lagi silahkan. Nggih. Apa sudah cukup? Mungkin nanti kalau memang perlu tanyakan kita offline aja nggih, bisa langsung tanya ke kami di sini. Nggih. Nggih, mungkin seperti itu nggih Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita akhiri aja, kita cukupi kegiatan hari ini terkait penjelasan teknis untuk pengisian data kinerja pendukung dalam eh, manajemen talenta Kota Blitar. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk berperan aktif untuk melengkapi data-data Bapak Ibu agar pelaksanaan manajemen talenta di Kota Blitar bisa terlaksana dengan baik. Jadi eh, kami membutuhkan data-data dari Bapak Ibu sekalian dan sebisa mungkin sesuai surat yang nanti kami edarkan untuk data kinerja dan penghargaan tanggal 20 Desember nanti bisa terkumpul di kami dan bisa kami olah, kita update, kita masukkan dalam data manajemen talenta di si mata nih. Dan besar harapan kami nanti di tahun depan kita bisa menyajikan, kita bisa expose, kita bisa menyajikan juga ke pimpinan terkait data manajemen talenta yang sudah kita susun. Jadi harapan kami di tahun depan nanti sudah dapat terpetakan semuanya, baik data potensi, kompetensi, Bapak Ibu sekalian dengan seluruh indikatornya, dan Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu berada di kotak mana. Di kotak satu kah, di dua, 6, 7, 8, atau 9. Dan nanti dari sana bisa dapat kita analisis, juga bisa digunakan sebagai masukan kepada pimpinan terkait proses pengembangan karir dan pelaksanaan pola karir panjenengan semuanya. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon
maaf bila ada salah kata. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah ikut dalam kegiatan Zoom kali ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat berjalan lancar dan sukses. Terima kasih dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.